Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 17. Chen Xiang mengambil beberapa langkah dengan cepat, tangannya terulur seperti cakar naga seperti kilat, dan dengan kuat menggenggam pedang panjang yang terbang, semburan energi segera meledak. Chen Xiang hanya mengguncang lengannya untuk memblokir pedang energi sejati meledak dari atas, berdiri kokoh seperti gunung Tai. Chen Xiang berkata dengan suara dingin, "Saya Chen Xiang, keluarga Shen. Siapa Anda? Cepat laporkan nama Anda, jika tidak, Anda akan diperlakukan sebagai pembunuh." Ini membuat Sue Ming dan Sue Ziliang terkejut. Chen Xiang jelas memprovokasi konvoi keluarga Yao. Anda harus tahu bahwa keluarga Yao mengirim banyak master untuk melindungi kejeniusan keluarga Yao. Sue Ming dan Sue Ziliang gemetar. Jika itu mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Saudara Xiao Xiang. Saat kedua belah pihak terdiam, terdengar teriakan menyenangkan dari konvoi, dan sesosok tubuh kurus tiba-tiba terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga jika Anda memiliki penglihatan yang buruk, Anda mungkin tidak dapat melihat itu bersihkan wajah orang itu. Tapi Chen Xiang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Sue Xianxian, kungfu ringannya telah mencapai titik kesempurnaan, bahkan Chen Xiang tidak bisa tidak kagum. Sue Xianxian hanya menggesek dengan ringan, terbang lebih dari 100 kaki dalam satu tarikan napas, datang ke depan Chen Xiang dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum genit, "Xiao Qi, Xiao Ba, kamu juga ada di sana." Baik Sue Ming dan Sue Ziliang mendengus. Sue Ming berkata, "Gadis kecil, jangan panggil kami seperti itu di depan orang luar, itu akan membuat wajah kami terlihat." Sue Xianxian menjulurkan lidahnya ke arah mereka, lalu tersenyum genit, dua lesung pipit manis muncul di pipinya, sangat cantik. Chen Xiang mencubit wajah lembut Sue Xianxian, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa bersama lawan calon suamimu? Aku hampir dibunuh oleh orang-orang itu barusan." Sue Xianxian mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan senyum centil, "Aku tahu kakak Xiao Xiang sangat kuat, pedang barusan dilepaskan oleh tetua Yao." Chen Xiang ingat bahwa Zenki barusan, itu memang sangat menakutkan, setidaknya itu adalah Zenki tingkat ke-7 dari alam bela diri Fana, tapi dia bisa dengan mudah menangkapnya jika dia mengembangkan Zenki 5 elemen. Konvoi keluarga Yao sudah berhenti, dan beberapa orang turun dari gerbong, seolah-olah mereka sedang menunggu Chen Xiang dan yang lainnya lewat. "Kakak Xiao Xiang, ayo pergi ke sana," Sue Xianxian berkata dengan lembut. "Tapi, junior keluarga Shen, cepat dan beri hormat kepada para tetua keluarga." Orang-orang di sana tidak sabar lagi dan berteriak keras. "Saya tidak akan memberi hormat kepada seseorang yang ingin membunuh saya, dan tidak ada aturan dalam aturan keluarga-keluarga Shen bahwa anggota yang lebih muda dari keluarga Shen harus memberi hormat kepada para tetua dari keluarga narkoba." Chen Xiang menjawab dengan dingin. Sue Ming dan Sue Ziliang langsung dipenuhi dengan kekaguman pada Chen Xiang. Mereka berani menentang anggota keluarga Yao itu, dan bahkan di depan sesepuh keluarga Yao. "Huff, itu hanya bajingan sombong, ayo lanjutkan perjalanan kita." Sebuah suara penuh kesombongan datang, terdengar lemah, tetapi bisa mencapai telinga Chen Xiang dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini tidak buruk, lagi pula, mereka dipisahkan oleh jarak ratusan kaki. Sue Xianxian mengerutkan kening, mendengus genit, lalu meraih lengan Chen Xiang, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan perhatikan dia." Chen Xiang mencibir, baru saja menggenggam pedang dengan erat, lalu menuangkan energi sejatinya, dan melemparkannya ke konvoi di kejauhan. Pedang panjang itu dikelilingi oleh energi sejati hijau, dan menembak seperti cahaya biru, terbang ke arah roda satu dari gerbong, dipaku di tengah roda, dan kemudian meledak, menghancurkan seluruh roda, tetapi mobil mewah itu memiliki 4 roda, sehingga tidak jatuh. Sue Ming, Sue Ziliang dan Sue Xianxian semuanya benar-benar terpana. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Chen Xiang akan memprovokasi anggota keluarga Yao itu lagi dan lagi. Mereka semua dikejutkan oleh pedang yang dilemparkan oleh Chen Xiang, kekuatannya bahkan lebih kuat dari pedang yang dilemparkan oleh tetua keluarga Yao sebelumnya. "Maaf, tapi tidak ada yang menjawab pedang itu ketika aku mengembalikannya padamu," Chen Xiang berkata dengan ringan, dan suaranya penuh provokasi. "Kamu mencari kematian." Yao Tianhua berteriak dengan marah, tetapi tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jelas seseorang menghentikannya. Konvoi terus melaju seolah tidak terjadi apa-apa. "Ayah saya masih di dalam mobil. Saya harus menemaninya."
Saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk tinggal bersamanya di masa depan. Berbicara tentang ini, Sue Xianxian sedikit tertekan, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya yang cantik. Chen Xiang membelai rambutnya, dan berkata dengan lembut, pergilah. Sue Xianxian melayang pergi, Chen Xiang menatap punggungnya dengan serius, dan berkata, mengapa dia tidak memiliki kesempatan untuk menemani ayahnya di masa depan. Sue Ming mengerutkan kening, dan berkata, Saudara Sen, pernahkah Anda mendengar tentang sekolah seni bela diri di Pegunungan Peri? Gadis kecil ini mungkin telah ditemukan oleh sekolah seni bela diri di Pegunungan Peri, dan dia mungkin direkrut ke sekolah tersebut. Sekte seni bela diri yang kuat itu adalah tempat di mana yang kuat seperti awan, dan banyak pejuang mendambakannya. Tentu yang terbaik adalah bisa masuk sejak kecil. Jika kamu ingin memasuki sekte-sekte itu, sebaiknya kamu masuk ke tingkat ke-9 dari alam bela diri fana. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bergaul di sana, kata Su Meiyao tiba-tiba. Chen Xiang benar-benar ingin memasuki sekte-sekte itu, lagi pula, dia bisa melihat petarung yang lebih kuat di sana, dan aura yang kaya di sana memungkinkan dia untuk menampilkan potensi sebenarnya dari kapal ilahi Yin yang lebih banyak lagi. Chen Xiang membawa Sue Ming dan Sue Ziliang ke Crouching Tiger City. Keluarga Sue juga memiliki beberapa properti di Crouching Tiger City, jadi mereka menolak undangan Chen Xiang dan tidak pergi ke Sen Family Villa bersama Chen Xiang. Bagian dalam villa keluarga Sen sangat ramai, dan ada 3 hari sebelum perjamuan, dan ketika Chen Xiang kembali, dia menyapa Chen Tianhu, dan bergegas kembali ke kediamannya. Aku sekarang berada di tingkat ke-6 dari alam bela diri fana, jadi aku bisa mulai mencoba untuk memperbaiki pil kelas menengah tingkat fana. Chen Xiang memandangi 2 wanita cantik yang sedang minum teh harum. Bai Yuyu berkata, meskipun saya tidak membuat alkimia, saya tahu bahwa bahan yang dibutuhkan untuk alkimia tingkat 2 fana sangat mahal bagi Anda. Jika Anda ingin mencoba membuat alkimia, Anda perlu mengeluarkan banyak uang spiritual. Su Meiyao menyesap tehnya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, itu bukan masalah. Bukankah kamu masih memiliki setengah dari Ganoderma neraka dan Ganoderma darah milenium? Cukup menjual sedikit dari 2 ramuan ini. Tentu saja Chen Xiang tidak lupa bahwa dia masih memiliki 2 jenis Ganoderma lucidum yang berharga ini. Dia berkata sambil tersenyum, 2 saudara perempuan, apakah kamu tidak membawa harta karun? Aku bahkan tidak punya senjata yang bagus kan sekarang. Su Meiyao menghela nafas pelan, musuh itu mengambil semua harta saya. Untungnya, saya memiliki cincin yang dapat menyimpan kehidupan, dan hanya ada beberapa pakaian di dalam cincin itu, tidak ada yang lain. Ketika masalah ini disebutkan, wajah dingin Bai Yuyu penuh amarah, dia menghancurkan cangkir tehnya, dan terlihat banyak hal baik dalam harta penyimpanan mereka saat itu. Agar kamu mempraktikkan seni Dewa 4 Gajah, senjata yang paling cocok untukmu adalah senjata Dewa 4 Gajah, tetapi senjata Dewa 4 Gajah ini sulit ditemukan, kamu harus tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah senjata dewa. Su kata-kata Meiyao membuat Chen Xiang sedikit bersemangat.